Memang Abi sering dengar tuh kalau pokoknya rumah makan Padang itu konsepnya bagi hasil. Ditambah Nah, kayak gitu. nah Cuman teorinya agak gimana? Implementasinya gimana? Yang diketahui deh. dari ketahui. Yuk, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AMDK Al Jambi, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini AMDK Al Jambi berkunjung ke pemilik owner dari rumah makan Simpang Presiden. Nah, itu keren banget loh ya, di tengah kota Bukit Tinggi. Nah, beliau ini adalah sahabat Ananda Ayu ya, yang sama-sama mengikuti pendidikan tentang ekonomi syariah di Tazkiyah ya, di bawah pada waktu itu rektornya Dr. Syafi Antonio yang saat ini sudah beralih amanahnya ke Ibu Ani ya, Ibu Ani ya, betul ya? Iya. Ibu Ani ya. Nah, alhamdulillah ini suatu ukhuwah Islamiyah yang dilakukan, yang selama ini berteman dengan Ananda Ayu ya. Beliau kemarin baru saja menikah, tidak sempat hadir. Nah, ini kehadiran di pagi ini bisa bincang-bincang nih. Sekarang beliau jadi pemilik rumah makan yang kalau kita lihat selalu penuh ya. Mungkin keberadaan Ananda Cici Ramadhani ini ya, kita coba gali ya, apa kiat-kiat beliau sehingga usahanya bisa berkembang begitu pesat. Yuk kita coba wawancarai. Apa kabar Mbak Cici? Baik, Abi. Ya, Masya Allah. Gimana sekarang setelah punya keluarga? Senang, Abi. Seneng ya? Jadi Iya, rame, Abi. jadi rame ya. Alhamdulillah. Ci, coba ceritakan kepada sahabat AMDK bagaimana rumah makan Cici bisa eksis di tengah pandemi ini. Sebenarnya dari awal PSBB itu, baru PSBB diumumin pemerintah itu, kita diperintahin tutup dulu, Bi, sebenarnya surat edaran. Cuman kan masih ada simpang siur berita kan, akhirnya keluar lagi, boleh tetap buka, hanya bungkus saja. Nah, kebetulan waktu itu kan ketolongnya karena ada online kan, Bi, karena Cici emang ada online di Instagram, jadi emang terima delivery juga waktu itu. Cuman emang itu omsetnya jauh banget turunnya. Oh, masih turun ya? Karena awalnya semua orang pada takut keluar, masakan di luar pun orang nggak mau coba. Nggak berani ya? Karena Oh. takut mungkin. Cuman lama-kelamaan kan mungkin karena udah lama juga, orang-orang juga udah pada bosan di rumah, mulai keluar tuh satu-satu, Bi. Terus beritanya di Bukit Tinggi ini udah udah ke zona kuning kata dia. Oh. Udah mulai diizinkan tapi masih tetap harus memenuhi protokol kesehatan. Setan. Nah, itu makanya dipasang ya? Ya, harus dipasang. Sebenarnya itu ada setiap ada himbauan dari ini emang selalu ada surat datang ke kita dari Pemda. Sebenarnya itu emang jadi peraturan dari Pemda juga, makanya itu dipasang. Selain kan emang harus disediain juga kan, Bi. Nah, dari situ baru mulai lagi tuh, Bi, semuanya Bukit Tinggi ini penuh, Bi, kosong. Waktu itu termasuk jalan-jalan pada takut keluar kayaknya. Cuman karena udah diumumin sudah mulai
ada kelonggaran untuk beraktivitas kan, baru mulai lagi masuk. Cuman sebenarnya dari online itu lumayan juga Bi, cuman nggak kayak biasa karena sebenarnya Cici konsumennya itu lebih seneng makan di sana. Nah, Oh, ini gitu. lebih seneng ya? Ya lebih seneng di sana makanya gitu. Kemarin kita dapat juga seperti itu, justru ketika posisi seperti ini online itu dia malah meningkat. Dia mempersempit tempat. Iya. Kalau ini memang suasana daerah ini nampaknya kepingin makan di warung gitu ya, di toko gitu, di resto gitu. Juga tadi malam juga kita lihat tuh kafe-kafenya juga penuh. Penuh. Iya, sekarang udah mulai penuh Oh, lagi. jadi seperti tidak terlihat ada pandemi gitu ya? Iya. Iya, Tapi iya. tetap harus disediain misalnya kayak hand sanitizer-nya, apanya semuanya harus disediain. Harus disediain gitu ya? Oh gitu, jadi memang untuk ini tetap mengikuti aturan pemerintah ya? Dan biasanya hampir setiap malam minggu tuh ada razianya nih. Oh, Dari Pemda malam yang Ahad keliling. dong? Oh iya, malam Ahad benar. Iya, iya. Kalau malam minggu nanti kembali ke gereja gitu Gereja, kan. benar. Nah, Ci, itu sebenarnya Cici kan dulunya kan kuliah di Taskia. Ya. Nah, ketika pulang ke daerah dengan gelar sarjana sudah tuh jadi ibu rumah tangga, ternyata sekarang megang resto itu ya, megang rumah makan gitu. Nah, kira-kira memang ini panggilan hati, apa memang ini ada amanah dari orang tua? Kan sekarang sudah jadi ibu rumah tangga nih. Enggak, Bi. Sebenarnya itu mah jebakan Batman. Oh, coba kenapa? Enggak, sebenarnya kan itu kan usahanya dari Papa Cici, Bi. Iya. Waktu Cici kuliah, karena liburan nggak kemana-mana, nggak kemana-mana Cici kalau kuliah pulang bantuin di sana. Pasti kalau Pas dulu- libur ya? Ya, Pas kalau libur. dulu nggak boleh langsung ini bantunya nyuci piring dulu di belakang. Wih, gitu kan, Bi. Benar. oh, wah Terus itu. habis itu baru dia kesini karena nggak ada libur. Papa Cici terakhir sakit tuh. Sama udah Cici nikah kan, karena istrinya di Padang, dia ke Padang juga. Dulu ada cabang satu lagi di sini, Cici berapa keluarga sih? tiga bersaudara. 3 bersaudara, Kiki yang satu perempuan, yang keduanya laki-laki gitu ya? Yang pertama laki-laki, Cici terus adik Cici. Oh, Cowok juga. laki-laki wah dikawal ya? Iya. Enak banget ya. Kebetulan adik Cici lagi kuliah juga waktu itu. Mm-mm. Karena udah Cici harus ke Padang, Cici yang bantuin Papa di sini. Iya. Belajar dulu gimana caranya kan keuangannya, karena kebetulan Papa Cici anak akuntansi. Nah, Agak rapi pembukuannya kan, jadi belajar dulu gitu. ya jadi kan memang sejalan dengan pelajaran yang Cici gelutin di Taskia. Sebenarnya Mami pengennya ke BNI Syariah. Pengennya Bi, cuma kan karena harus di sini kan. Karena Makanya Papa nggak juga ngelau. nggak boleh jauh-jauh. Di Ini kan milik sendiri, kalau itu jadi pegawai. kan awalnya. Oh, awalnya Awalnya. malah lebih di atas ya. Ya keinginan jadi pegawai malah sekarang jadi yang pemilik gitu kan. Awalnya ya udah waktu karena udah kayak gitu ya udah akhirnya dijalani aja Bi. Itu ilmu yang diperoleh di Taskia itu memang bisa diimplementasikan nggak pada waktu di Iya. lapangan? Karena emang dari awal kita kan udah bagi hasil Bi. Oh, Iya. gimana tuh cerita bagi hasilnya gimana? Emang biasanya kalau di Padang kan emang biasanya rumah makan bagi hasil. Oh, Ya, macam mana tuh konsepnya? Cocok nggak dengan yang dipelajarin? Hampir. Hampir aja, artinya hampirnya belum dong Cuma kalau gitu. karena Cici ya, kan maksudnya Cici aplikasinya di lapangan sebenarnya syariah tuh gimana kan takutnya kan beda sama teori gitu kan Bi. Cici takutnya gitu. Nah Cuman teorinya enggak. gimana? Implementasinya gimana? Yang diketahui deh. Jadi ketahui. Yuk. Iya. Teori lupa juga. Ayo nih, gimana teorinya? Nggak iya, tapi emang bagi hasil gitu. Nah, iya tuh bagi hasil yang dipahamin tuh seperti apa coba? Kita pengen dapet di lapangan. Kan memang Abi sering dengar tuh kalau pokoknya rumah makan Padang itu konsepnya bagi hasil. Iya. Nah, seperti apa tuh? Apakah konsep secara teoritis yang kita lihat secara aplikasi ini benar nggak dengan teoritinya? Abi mau yang Yang bagi secara di hasil nih. lapangannya, yang Ya di ini lapangannya. apakah kan ada dua nih kalau yang bagi hasil musyarakah atau mudarobah. Heeh.
Nah, yang dipakai yang mana ini? Musyarakah kayaknya, Bi. Kalau musyarakah itu artinya ada 2 atau 3 atau 4. Oh, dua kan? Dua. Kalau Sama. 2 ini bisa musyarakah, bisa mudharabah. Iya. Beda musyarakah dengan mudharabah. Kalau musyarakah ini pengelola itu dia punya uang. Sudah itu yang milik uang. Yang milik uang. Nah, ini bekerja sama dia. Iya. Jadi dia punya modal, punya keahlian. Iya. Di sini modal. Iya. Punya juga keahlian bergabung. Kalau mudharabah cuma 2 pihak, ini modal, ini keahlian. Gitu. Ah, yang mana itu? Berarti lebih ke mudharabah berarti. Oh, mudharabah. Jadi kan pekerja ya. Iya. Pekerja itu yang dapat hasil dari hasil kita kan, semua keuangan kita punya semua ya. Jadi yang masak, yang itu kerjasamanya jadi mudharabah dengan kita. Iya. Gitu, oh mudharabah. Nah, Mudharabah berarti itu. ketika terjadi kerugian kan kita semua yang tanggung. Iya. Iya kan? Jadi dia tidak nanggung gitu ya. Nggak nanggung, sama-sama nanggung. Tidak sama. Jadi kalau misal kita rugi, dia nggak dapat gaji dong kalau gitu. Alhamdulillah belum ada. Bukan. Konsepnya itu Ya, konsepnya ketika iya. misalnya kita rugi, dia nggak dapat gaji dong kalau gitu. Iya. Betul. Iya. Kalau itu benar. Heeh. Jadi jangan sampai kita rugi, dia dapat gaji. Enggak ya? Enggak. Tapi kalau makan dikasih dong. Makan dikasih, emang dikeluarkan uang makan setiap hari. Hah? Iya, dikeluarkan jadi pengeluaran. Harusnya kalau dia bagi hasil enggak. Enggak ya, Bi? Enggak. Tapi berarti buat bantuan aja sih sebenarnya. Karena iya. Lah kan namanya kan sedang kerjasama. Jadi kalau memang makan kan kita ikut makan juga itu. Iya. Kalau makannya. Tapi kalau dia tadi dikasih lagi uang, itu kalau ada hasil. Jadi karena gini, Bi. Kan daripada mereka makan apa yang ada di sana, jadi dikeluarkan jadi pengeluaran uang makan juga. Enggak, kalau konsep ini kan sama-sama, dia kan punya keahliannya itu. Oh. Makanya kan tiap hari itu sebenarnya toko itu ada keuntungan kan. Iya. Jadi tiap hari dia bisa dapat, jadi bagi hasilnya bisa tiap hari. Iya, sebenarnya. Iya. Bi. Dulunya Cici pengennya kayak gitu, Bi. Enggak, jadi bisa tercatat. Jadi yang dibagi dia itu bisa dipotong waktu pembagian. Iya. Nah sekarang kan kenapa dibagi? Saya karena punya hasil. Jadi bagi hasil macam tempat Cici itu bisa tiap hari. Ya. Nah ketika hari itu, oh ternyata kita di bawah pokok kita. Antum tidak dapat hasil, tidak dapat gaji loh hari ini. Gitu. Iya, hampir mirip. Iya benar. Nah, benar gitu. Nah itu konsep mudharabah. Jadi mudharabah itu kalau rugi dibagi sesuai porsi modal. Artinya kalau rugi finansial tuh ditanggung semua yang pemilik modal. Nah kalau untung boleh negosiasi. Dia dapat berapa? Cici dapat berapa? Kalau kita dapat hasil 50-50, Bi. Wih keren ya. Artinya sesuai konsep yang kita buat ya. Iya. Soalnya kalau ya kasihan juga, Bi, maksudnya dilihat dari kerjanya kan, Bi, kadang rame. Kan mereka capek banget juga, Bi. Masa maksudnya mau kita semua ya udah 50-50 nggak apa-apa. Wih keren tuh 50-50 tuh. Dulu sempat 60-40 kan. Siapa yang 60? Kita. Dulu, Bi, dulunya. Kita. Karena mungkin dia belum ahli. Iya, kita. Terus itu tandanya Ji. Dilihat ketika nisbah bagi hasil menunjukkan mitra kita itu dia ahli atau tidak pada waktu di nisbah ini. Karena ketika rugi saya nanggung 100%, ketika untung dia bisa lebih dari kita, artinya mitra kita ini memang ahli. Tapi ketika dia nisbahnya itu dia di bawah kita yang punya uang, ini belum ahli. ya, karena mereka belajarnya di sini. Nah, itu masyarakat, jadi kita bisa nampak ketika ada bank syariah memberikan nisbah bagi hasil untuk yang menyimpan atau menginvestasi ke bank, dia lebih tinggi dari banknya, hati-hati dengan banknya. Karena banknya belum ahli itu. Jadi bukan konsep yang dia gunakan syariah. Jadi kalau orang yang tahu ya, orang yang tahu itu pemilik modal itu pasti dibawa ketika bagi hasilnya.
Karena yang ahli itu adalah yang punya ilmu. Kalau uang bisa habis, ilmu enggak. Ya. Di situ aja lihat. Jadi kalau ada yang nawari dari bank syariah, kita punya uang, nempatin di dia, nanti Bapak dapat 60, kami bank hanya 40, hati-hati. Banknya lagi butuh uang nih artinya. Tapi ketika dia beritahu, kami bank syariah siap menanggung untung 100%, tapi kalau untung Anda bisa dapat di atas kami. Ini orang ini ahli. Ini banknya yang untung lebih tinggi. Karena ketika dia akan ngelola uang dari masyarakat. Jadi bank itu mengelola uang dari masyarakat, dia harus lebih tinggi nisbahnya. Jadi masyarakat lebih rendah. Nyambung nggak? Nyambung. Bisa ya? Nah, itu. Jadi kalau misalnya ini yang sudah dibicarakan ada yang belum, bisa diperbaiki, Ci. Jadi Cici bisa ngitung tiap hari itu kan katanya nutup tuh. Nutup itu kan sudah bisa. Ini hari ini kita untung atau rugi. Iya, emang ketahuan semuanya biasa. Tiap hari kan? Iya. Nah, disitulah langsung berbagi, ini punya dia. Kita biasa hari-hari untung berapa? Macam-macam. Cici nggak hitung persenannya sih, Bi. Bukan persen, untungnya. Berapa ya? Enggak. Untungnya berapa? Anda belum ngomong persentase dari modal. Untungnya Nominal, berapa? Bi. Nominal rata-rata. Sekarang atau biasanya, Bi? Sebelum pandemi? Saat ini. Nanti kan bisa ngikutin. Ini kan untuk yang saat ini. Kadang 2 juta. 2 juta artinya kalau 2 juta kan Cici cuma untung 1 juta, dia 1 juta. Iya. Masukkan di dalam ini untung daripada mungkin 1 juta itu mungkin untuk 10 orang. Mungkin di 10 orang kan berbagi lagi. Iya. Iya kan? Iya. Jadi ini untuk pegawainya ini 1 juta. 1 juta itu tiap hari loh. Nah kalau dari 10 orang misal dia sama-sama mungkin dapat 100.000. Tapi kan tidak dibagi tuh. Cuman dibagi untuk uang makan cuman 20.000, artinya dia dikurang tuh 100 kurang 20. 80 dia yang mesti tersimpan di Cici. Iya. Itu harus tercatat. Iya. Jadi selama ini, Bi, yang Cici laksanain nih, kan maksudnya berarti kan udah dapat untungnya, termasuk uang makan itu ke dalam pengeluarannya kita sama-sama. Harusnya enggak. Berarti emang lebih baiknya ke mereka dibebankannya, Bi. Iyalah. Dikurangi langsung ke mereka. Karena itu kan ahlian dia itu. Iya kan? Kita juga makan kita juga jangan dihitung juga di situ. Memang untuk usaha beneran. Iya. Karena dihitung itu kan dulu maksudnya biar adil gitu kan, Bi. Nanti udah berapa bersihnya baru dibagi hasilkan gitu. Jadi semua pengeluaran terus berapa udah semua pengeluaran pendapatan keluar semuanya kan udah dikeluarin zakatnya juga baru dibagi hasilkan. Zakat enggak Tapi nggak boleh ya, dong. Bi? Iya. Berarti kalau zakat itu udah masing-masing. Bukan zakat itu untuk Cici. Iya. Zakat ini kan syariat Islam. Iya. Kalau toko syariat Islam enggak? Toko? Enggak. Iya, itu tadi harusnya dipikirkan seperti itu. Iya. Makanya, Bi, kemarin tuh Cici ketemu Abi tuh mau Cici tanya. Iya. Nah, makanya disitulah kita kepingin hadir ke umat itu untuk bisa ngelihat di situ. Sering salah kita di situ kan. Padahal justru kita seperti Cici tadi sudah punya keuntungan. Cici sebagai pemiliknya itu yang jadi beban tuh Cici untuk syariatnya. Nah makanya toko ini kan cuma sebagai alat, Padahal yang jadi beban itu adalah pengelolanya itu kan dia dapat hasil dari situ. Nah hasilnya itu sudah tercover belum? Masuk nggak nisab? Masuk nggak haulnya? Nah kalau enggak itu zakat perdagangannya ada nggak di situ? Beda dengan zakat mal gitu. Iya. Nah, masuk nggak? Jadi kita tinggal ngikuti apa yang sudah ada di syariat. Jangan ngarang sendiri. Iya. Kalau mau infak boleh tiap hari karena Al-Qur'an yang perintahin infak kita tiap hari. Kalau sedekah senyum aja udah sedekah, tapi hanya untuk sesuai dengan yang betul-betul mahram kepada suami itu yang utama, bukan kepada pengunjung toko, bukan. Nggak boleh.
Makanya wanita itu kalau bisa memang suami yang baik itu wanita itu di rumah. Nggak boleh ketemu laki-laki lain. Itu suami yang bener. Makanya ketika suaminya suruh nutum nggak boleh semua orang, itu benar suaminya. Iya benar. Iya. Patuh Cici. Lah iya. Itu bersyukur loh Cici punya suami seperti itu. Nah kemarin kita ngelihat itu, kita kalau bisa masuk ke sana ruangan, kita punyalah nuansa syariat. Iya. Nampak nggak di sana yang kira-kira masih harus diperbaiki? Kan Cici kan sudah kuliah tuh di sana. Jangan sampai punya ilmu nggak diamalin loh. Ini bisa juga untuk memberitahu sahabat AMDK loh. Apa kira-kira yang Cici itu punya ilmu loh, tapi belum berani ngelakuin. Nah nanti Abi tanya tuh kenapa belum, kenapa ini. Ya, belum. Dengan ilmu yang sudah Cici dapat sebenarnya masih ada lah yang mungkin saya langgar gitu. Secara apanya nih Bi? Tampilan atau kegiatan? Terserah, kan untuk yang dilarang dalam syariat 3 sih. Iya. Transaksi, Transaksi. kegiatan, akad. Secara kegiatan mungkin Bi. 3. Ya. Dari transaksi gimana? Transaksi. Lu ketawa. Ada horor nggak? Ada maisir nggak? Ada riba nggak? Ada zolim nggak di situ? Kalau riba insya Allah nggak ada Bi. Kalau horor apanya yang horor? Nggak jelas. Dari segi apanya? Nggak tahu. Misal orang makan nggak tahu Oh harganya. harganya, iya benar. Cuma kan Cici udah bantu di menu Bi. Iya. Tapi kan kadang-kadang kan, nah itu di menu gitu kan. Nah artinya di dalam itu sudah ada daftar gitu kan. Artinya jelas gitu. Nah, Sesungguhnya dulu itu kan karena itu kan sebenarnya baru mau renov ke belakang Bi. Biasanya ada menu gedenya tuh Bi. Emang harga cuman emang belum langsung turun bill ke yang makan sih Bi. Cuman udah ada menu gede. Cuman kemarin tuh memang lagi dilepas. Nah itu. Artinya kan itu salah satu. Itu di transaksinya pada saat mereka makan tuh sudah jelas rukun jual belinya tercapai. Nah itu kan nggak nampak tuh, ya kan? Ya. Nah itu yang salah satu yang harus jadi perhatian, kegiatannya. Ya. Kegiatannya di sana apakah sudah tidak ada yang melanggar? Mungkin membuka aurat. Masih ada yang merokok. Masih ada musik. Aku nggak ngomong loh. Nah, kan Cici tahu, tapi kenapa nggak dilakuin? Nah itu kegiatan. Kegiatan ini dilarang dalam syariat gitu loh. Ya tapi ya nggak boleh pakai tapi Nggak sebenarnya. boleh kalau syariat. Nah, yang ketiganya di akad rukun jual belinya tercapai tidak. Nah, ketika dia harga mereka tidak tahu sudah makan, ini rukun jual belinya kan tidak tercapai. Karena rukun jual beli itu ada penjual, Cici penjual, pembeli adalah masyarakat, sudah barang yang nampaknya barang yang diperjualbelikan. Harganya nggak tahu, nggak tercapai nih. Nah, ketika rukun tidak tercapai, itu batal akadnya. Yang kelima suka sama suka, makan di kita nggak paham. Dan kadang ada yang makan, tahu-tahu, hah? Bener nggak? Tapi kalau seandainya nyalain murotal boleh ya Bi? Ahsan memang kalau bisa bentuk nasihat. Orang datang ke tempat kita itu informasi nasihat, makan bacalah bismillah. Jadi cari nuansa itu. Kalau enggak tuh dengerin bahasa yang sering Abi sampaikan itu. Iya. Sebenarnya Mabi, mungkin karena lebih banyak nggak enaknya Bi. Itu di surat At-Taubah ayat 24. Kita tuh nggak enak sama Cici, nggak enak sama Ajmi, nggak enak sama Ustadz, nggak enak sama ini. Tapi pernah nggak kepikir nggak enak sama Allah? Iya. Sebenarnya Cici angsur-angsur Bi, jadi gantian gini Bi. Kan mereka kan maksudnya Cici yang kerja tuh, ya harusnya kan Cici yang atur ya Bi. Ya harus kan pemilik. Iya. Nah, mereka kan suka dengerin musik. Kalau Cici tuh biasanya kalau datang pagi tuh murotal nyala tuh sambil mereka masak atau apa biasanya kan Bi. Kalau Cici datang pagi. Kalau dulu Bi, kalau sekarang kan maksudnya udah ada suami kan Cici harus izin dulu mau kemana-mana kan.
biasanya ruktu murotal sampai Cici ada di sana. Ntar kalau Cici udah balik lagi langsung ganti lagi. Karena kita tidak Berjam. mengucapkan, kita tidak ucapkan. Kenapa kita tidak berani menyampaikan syariat? Ya karena itu tadi balik lagi ya, kadang nggak enak, Ya, enak gitu. enggak. Kita takut nanti dia lari. Kita takut ini, ada nggak kepikiran gitu? Oh iya, ada sih Bi. Cuman kalau maksudnya dari musik ini itu enggak kayaknya. Kalau Cici maksudnya kalau Enggak, lu tolong mikirin sampaikan aja. ketika kita ingin itu jangan hakimin. Kita itu sering menghakimi. Ntar kalau gua ngomongin dia marah, itu sudah hakim loh. Nah, padahal belum tentu ya. Nah, Kita belum nyampein tapi kita sudah menghakimin, makanya kita tidak lakuin. ya. Itu yang sering saya sampaikan ke sahabat AMDK, sampaikan aja, kita hanya diminta Allah itu menyampaikan, bukan menghakimi. Tapi sholatnya Bi, alhamdulillah semuanya dari yang nggak sholat, udah sholat Bi. Tapi masih belum berjamaah sih Bi. Maksudnya. Kalau laki-laki itu harusnya ke masjid. Heeh. Jadi bisa tutup, jadi nanti pasang kunci supaya usahanya tidak rugi, ya. Amalin di surat Fatir ayat 29. Surat Fatir ayat 29. Innallazina yatluna kitaballah wa aqamus sholat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarzuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi kalau bisa pegawai kita sebelum dia melakukan aktivitas, jangan lupa untuk baca Quran. Buat satu hari kalau tidak baca Quran itu rugi. Bukan nggak dapat uang, tapi satu hari kita tidak membaca Al-Quran rugi. Ya, ilmu Allah. Kedua, mendirikan sholat. Nah, orang yang mendirikan sholat itu yang bagus bagaimana? Rasul kasih tahu, Abdul amal as-sholatu awwalu waktiha. Sebaik-baik amal itu sholat di awal waktu. Nah, usahakan 5 menit atau 10 menit sebelum waktu sholat, tutup. Nanti buka 10 menit setelah sholat atau 15 menit setelah sholat. Beritahu. Jadi kalau bisa spare 25 sampai 30 menit itu tutup. Sebelum dan sesudah. Informasi. Mungkin hari pertama, kedua orang kaget. Tapi setelah itu terekam kita, tokoh kita punya karakter. Ya, oh waktu jam sholat mereka belum nih ya, gitu ya. Iya, ketika tutup, oh dia lagi sholat nih. Kita punya toko buku di Jakarta itu tutup. Dan orang yang belinya nggak bisa, dan dia nunggu. Kalau enggak sholat. Iya. Nah itu dakwah. Itu dakwah. Itu yang saya, jadi ikutin ini supaya usaha kita tidak rugi. Usahakan sebelum dia memegang aktivitas untuk usaha kita baca Quran. Artinya hari-hari dia ada air wudhu. Nah nggak kepikiran lagi mau ngerokok. Ini kalau sudah airnya wudhu, sholatnya bener. Karena orang yang sholat benar tuh inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dia mencegah perbuatan keji untuk dirinya, bukan nyalain orang. Itu kunci. Nah, apa tadi sudah kita baca Quran, infak. Infak itu bisa sembunyi-bunyi, bisa terang-terangan. Itu dari yang rezeki yang diberikan Allah. Nah, sembunyi atau terang-terangan itu konsepnya berbeda. Kalau sembunyi-sembunyi itu artinya kalau misalnya Cici mau nolong Ayu gitu, itu orang lain nggak boleh tahu. Tapi kalau Cici mau nolong masjid, mau nolong anak yatim, fadl itu kalau bisa dimunculin supaya orang ikut. Jadi kalau sifatnya untuk umum, kita boleh muncul terang-terangan. Pak Tua. Ya, silakan Ci, kalau misalnya ada apa yang mau disampaikan kepada sahabat AMDK, masukan, koreksi, mungkin teguran untuk Abi juga boleh. Nah, rekeningnya Apa Bi? di mana rekeningnya? Di Bank BNI Syariah dong. Wih, keren. Yang konven masih ada nggak? Nggak ada itu BCA punya abang di situ. Nah, itu juga menjadi perhatian, karena kalau kita sudah tahu syariah, itu yang lain harus ditutup. Karena ayat Al-Quran itu di surat Al-Baqarah yang 42 itu nggak boleh dicampur. Wala talbisul haq bil batil. Jangan campur adukan hak dengan yang batil. Nah, kita harus berani seorang muslim meyakini bahwa bank syariah itu adalah hak.
bank ribawi itu adalah batil. Itu harus berani. Dan tapi kita tidak boleh menghakimin orang yang bekerja di sana, gitu ya, yang menyimpan uang di sana. Mungkin hari ini mereka sedang bermaksiat kepada Allah. Kita harus yakin mereka sedang bermaksiat kepada Allah. Maka tugas kita mengingatkan, 1 detik ke depan kita belum tahu loh, kita masih hidup atau tidak. Ini yang harusnya disampaikan. Nah, tempat manusia itu salah. Tempat manusia itu maksiat. Makanya kita diminta untuk menyampaikan. Nah, orang beriman ketika dia salah, ketika dia bermaksiat, ketika dia hilaf, ketika ada yang mengingatkan, menyampaikan, dia cepat bertobat. Nah, seluruh dosanya itu bisa dihapus Allah. Makanya Abi ketika nyampaikan, Abi tidak pernah berpikir orang itu marah. Orang itu menolak. Karena Abi berpikir orang yang Abi sampaikan itu orang baik. Makanya alhamdulillah sampai detik ini belum ada yang marahin gitu loh. Karena Abi nyampein aja, diterima alhamdulillah, tidak sudah disampaikan. Karena tugasnya disampaikan bukan hasil. Orang itu berpindah atau enggak. Berpindah atau tidak itu urusan Allah. Hidayah itu Allah yang kasih. Makanya Abi pakai hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu berpindah. Hijrah itu berubah, hijrah itu keluar. Kalau muhajir, mereka yang berani meninggalkan yang dilarang Allah. Nah tadi mana Cici sudah tahu yang dilarang Allah. Itu harus segera ketika sudah diingatkan ditinggalin. Jangan nggak enak. Ntar dia gimana gitu ya. Nah itu. Bi, kalau untuk transaksi GoFood tuh gimana Bi? Gak ada masalah transaksi GoFood-nya. Iya karena transaksi GoFood itu mereka transfernya emang harus ke bank BCA. Itu masalah. Iya, itu makanya masalah. Kan bisa ke bank syariah. Mereka hanya menerima rekening BCA, jadi kita disuruh buka rekening lagi di BCA. Nggak mau kita itu. Kalau itulah orang berdakwah. Kenapa kita nggak berdakwah? Ya. Kalau pakai bank riba saya nggak mau. Terus solusinya harus bank syariah. Maksa dia dong transfer ke BNI aja dong, rekening saya BNI gitu. Iya. Bukan maksa, karena bank syariah itu Undang-Undang 21 tahun 2008 perbankan syariah. Jadi mereka nggak boleh nolak, ini bank ini undang-undang resmi dari negara ini. Bukannya ilegal, ini legal loh. Syariah itu legal. Kenapa Anda mengajak saya ke sana, kenapa saya nggak boleh ngajak ke sini? Kan ngajak, nggak boleh maksa, karena agama kita nggak boleh maksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi kalau seandainya tetap nggak bisa, emang harus di rekening ini kata dia gitu. Ya nggak terjadi transaksi. Nggak terjadi transaksi. Ketika dia nggak mau, kita dipaksa harus ke tempat bank riba, kita nggak jual. Jual beli itu harus betul-betul suka sama suka. Nah saya nggak mau dipaksa untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi Cici bisa ngomong, saya kalau diminta untuk bermaksiat kepada Allah nggak mau. Karena agama saya melarang saya untuk ikut bermaksiat. La ta'atu fi makhluqi fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Nah, saya meyakini buka rekening di tempat riba itu maksiat saya kepada Allah. Keren kan? Nah, harus berani seperti itu. Jadi kalau GoFood, dia jual beli, dia pakai GoFood nggak ada masalah. Tapi ketika dia memaksa kita buka rekening di tempat riba, itu masalah. Kalau buka di bank syariah, nggak ada masalah. Itu kan cuma sarana. Karena emang dari Gojek ya gitu sih sebenarnya. Dari Gojeknya emang kita. Gojek kasih tahu juga, Gojek kerjasama juga, ada ajak suruh minta kerjasama bank syariah. BNI ya. Jadi jangan sebut bank-banknya itu, sebut aja bank syariah yang benci neraka, idamkan sorga. Bank syariah yang benci neraka, idamkan sorga. Karakternya apa? Dengar waktu sholat, dengar azan, dia berhenti tidak melakukan aktivitas. Kalau akad murabahah itu tidak ada denda keterlambatan. Jadi kalau murabahah itu nasabahnya dapat barang, bukan dapat uang. Nah itu bank syariah yang benci neraka, idamkan surga.
Gitu. Jadi kita nggak jual merek, nggak jual itu. Cari aja itu bangsa. Kalau bank syariahnya seperti itu semua, jadi bank syariah yang benci neraka, idamkan surga. Gitu. Iya, jadi di bank syariah yang benci neraka itu dia ada juga untuk apa? Edisinya ada juga. Kartu kreditnya ada juga. Ya jadi nggak ada alasan lagi. Gitu. Nah silakan siapa kira-kira untuk sahabat AMDK ketika AMDK hadir gitu, ada nggak positifnya atau ada nggak negatifnya? Mungkin aduh gua dibuka semua nih aib-aib gua gitu atau apa gitu ya, atau semoga ada masukan-masukan ya supaya kan sahabat AMDK juga bisa, oh ternyata AMDK datang nih ada manfaat lu, atau tidak ada manfaat tuh gak usah didatengin deh ya. Sebenarnya makasih banget buat Abi kan, maksudnya Cici juga dari transisi nih masih agak-agak konven atau emang masih konven menuju syariah. Makasih banyak juga buat Abi semua masukannya. Masukan yang mana? Banyak dari tadi tentang Murobaha ini bagi hasilnya ya. Ya mudah-mudahan kedepannya Bi bisa lebih syariah. Amin amin. Tapi amin. emang tujuannya ke sana Bi, cuman kadang masih lalai Bi. Nah, itu betul loh. Karena apa? Backupnya Cici kan suaminya tuh sangat menjaga gitu loh. Itu yang harusnya berterima kasih, punya suami yang menjaga seperti itu luar biasa. Jarang loh orang lain ketika sudah suami istri, istrinya suruh pergi, suruh senyum sama orang lain. Ini enggak, itu suami yang baik loh. Nah, itu suami yang baik loh. Tapi kadang-kadang sang perempuan ini menganggap, waduh suami aku gini dan padahal sebenarnya Bi, sebenarnya sih juga nggak suka kemana-mana. Alhamdulillah. Tapi kalau sama Ayu boleh ya. Iya. Apa kira-kira sebelum kita tutup? Masukan buat AMDK. Nggak ada masukan sebenarnya udah bagus Bi. Nggak ada masukan. Cuman mungkin lebih banyak berkunjung juga Bi ke sini Bi. Biar ntar Cici lebih syariah lagi. Nggak yang bagusnya dia yang serius. Bercanda mulu. Buat yang nonton yang masih menggunakan bank konvensional atau enggak yang masih belum syariah usahanya, kehidupannya, semuanya ayo mulai ke syariah. Maksudnya syariah itu bukan dari segi tabungannya aja ya Bi, maksudnya semuanya, semua aspek kehidupannya. Wah dari tadi sholat, baca Qur'annya, infaknya, semuanya. Itu aja sih. Apalagi sih bingung kalau mau ngasih masukan ke aku. Udah semua deh. Iya. Toyib, sahabat MDK Al-Jami itu tadi dari Cici Ramadhani ya, yang beliau pemilik dari resto atau rumah makan Simpang Presiden. Nah, ya. Jadi kalau ke Bukit Tinggi jangan tidak mampir, cicipin. Masya Allah itu ramuannya ya, itu bumbu-bumbunya itu pas banget di lidah. Ya. Tadi malam saya makan ayamnya, ayam gorengnya, terus jusnya itu betul-betul dijaga tuh kenikmatannya. Keren deh ya. Jadi jangan lupa ya, kalau ke Bukit Tinggi ke rumah makan Simpang Presiden ya. Mungkin itu sahabat MDK, kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan untuk kali ini kami berterima kasih sama Ibu Cici Ramadhani ya, sebagai ibu rumah tangga yang masih tetap membantu untuk suaminya dan ini meneruskan usaha orang tuanya ya. Dan tolong dijaga tadi apa yang disampaikan suami, terima dengan senang hati, dan itu mudah-mudahan memberikan kebaikan untuk kehidupan rumah tangganya. Dan Abi doakan Cici dan Mas Azmi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, terus menjaga syariat Islam. Yang sudah tahu segera amalkan, jangan tunda-tunda. Kita satu detik ke depan tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Jangan sia-siakan dan berilah manfaat yang banyak, dan bersyukurlah kepada Allah kita dipertemukan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kita untuk dipertemukan Allah di jannah. Itu saja sahabat AMDK, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.